Louis Tomlinson, dari member One Direction yang diremehkan, jadi simbol perjuangan dan ketulusan. Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang kelihatannya biasa aja, nggak paling tinggi, nggak paling vokal, nggak paling sering disorot kamera, tapi justru paling bikin kangen? Nah, kalau kamu fans One Direction, atau bahkan mantan fans yang sekarang pura-pura dewasa, nama Louis Tomlinson pasti pernah bikin hati kamu nyesek. Tanpa kamu sadar kenapa, karena cerita Louis itu bukan cerita bintang yang langsung bersinar. Ini cerita anak bandel, yang hidupnya jatuh bangun, diremehkan, ditinggal orang-orang terdekat, tapi nggak pernah berhenti berdiri. Dan hari ini, kita bakal ngobrol santai, tentang Louis Tomlinson, awal kehidupan, anak Bandung, anak Doncaster. Louis William Tomlinson lahir di Doncaster, Inggris, tahun 1991. Bukan dari keluarga musisi kaya raya, bukan juga anak industri hiburan. Louis kecil itu lebih dikenal sebagai anak bandel daripada anak berbakat. Serius, dia pernah dikeluarin sekolah, sering bikin masalah, dan hidupnya jauh dari kata rapi. Tapi justru dari situ, Louis punya satu hal yang nggak bisa diajarin di sekolah manapun. Mental keras. Dia suka musik, suka manggung, suka nyanyi. Walaupun, jujur aja ya, suaranya dulu belum wow, XFACTOR. Awal segalanya berubah. Tahun 2010, Louis ikut X Factor UK. Awalnya, gagal, yes, gagal. Tapi kayak hidup Louis pada umumnya, dia dikasih jalan muter. Dari kegagalan itu, lahirlah sesuatu yang gak ada di rencana siapapun. One Direction. 5 cowok, 5 kepribadian, 5 suara, dan 1 kekacauan yang akhirnya jadi legenda. One Direction, yang paling sering diremehkan. Di One Direction, Louis sering ada di posisi yang, gimana ya, bukan vokal utama, bukan visual utama, bukan juga yang paling dielu-elukan. Bahkan fans sendiri dulu sering bilang, Louis suaranya dikit ya, padahal, Louis itu otak di balik lagu-lagu One Direction. Dia ikut nulis banyak lagu, tentang persahabatan, tentang kehilangan, tentang rasa capek tapi harus tetap senyum. Louis mungkin gak selalu paling terdengar, tapi paling terasa. Dan jujur aja, kalau One Direction itu rumah, Louis adalah temboknya. Nggak kelihatan glamor, tapi roboh kalau dia nggak ada. Tragedi, saat hidup benar-benar menguji. Di balik ketenaran, hidup Louis pelan-pelan berubah jadi berat. Ibunya meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, adiknya juga meninggal. Bayangin, kamu lagi dikenal satu dunia, tapi orang yang paling sayang sama kamu hilang satu persatu. Dan Louis, dia tetap manggung, tetap senyum, tetap berdiri. Bukan karena kuat banget, tapi karena dia nggak mau kalah sama hidup. Karir solo, tanpa gimmick, tanpa pencitraan. Setelah One Direction hiatus, Louis jalan solo, dan beda dari yang lain. Louis nggak jual image popstar sempurna. Musiknya lebih mentah, lebih jujur, lebih gue banget. Album Walls dan Fight in the Future bukan album buat pamer vokal, tapi album buat orang-orang yang pernah ngerasa, kok hidup gue berat banget ya. Lagu-lagunya kayak ngobrol sama teman lama, nggak lebay, nggak sok bahagia, tapi nyata. Hubungan dengan fans paling real. Kalau ada satu hal yang bikin Louis beda, itu hubungannya sama fans. Dia nggak jaim, nggak sok seleb, nggak bikin jarak. Louis itu tipe yang bakal ngebales fans, bercanda random, ngeroast diri sendiri. Fans bukan cuma penonton, tapi teman seperjuangan. Dan mungkin itu kenapa fans Louis setia banget. Penutup, kenapa Louis Tomlinson itu spesial. Louis Tomlinson bukan cerita tentang kesempurnaan. Ini cerita tentang bertahan, tentang orang yang diremehkan, tapi nggak menyerah, tentang kehilangan, tapi tetap percaya, tentang suara yang dulu kecil, sekarang cukup untuk bikin jutaan orang merasa, gue nggak sendirian. Dan mungkin, itu yang bikin Louis Tomlinson nggak pernah benar-benar hilang. Karena dia hidup, di lagu-lagunya, di ceritanya, dan di hati orang-orang yang tumbuh bersamanya. Kalau kamu fans Louis, atau bahkan baru kenal dia hari ini, tulis di kolom komentar, gue di sini karena Louis. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.